dalam setiap kegiatan itu, baik sebagai pembicara atau sebagai yang tampil di depan, itu sedikit-sedikit ada pantun. Iya. Ya kan? Iya Pak ya? Iya. Sedikit-sedikit ada pantun Pak Kutip. Supaya jangan banyak pantun, saya pantunnya sedikit aja gitu. Nah, jadi kalau nanti saya banyak pantun, nanti Pak Ustadz Aas ini nanti dijawab 10 pantun. Gak bisa pantun malah. Nah, nanti Ustadz Masudi bisa 100 pantun. Jadi seminar kita seminar pantun jadinya. Jadi untuk itu kita satu saja ya, untuk membuka kita supaya agak sedikit bergairah sedikit. MUI nama gedungnya. Cakep. Dr. K. Haji Basari Sam MPDI ketumnya. Dr. Haji Endan Saiful Anwar LCMA sekumnya. Ketum dan sekum bersama aparatnya, narasumbernya. Keren. Nah ini judulnya yang menarik ini Pak. Tema kita pada hari ini adalah optimalisasi pengelolaan website dan media sosial dalam transformasi digital untuk meningkatkan branding dan interaksi publik ya. Nah itu judulnya, itu temanya maaf. Dan nah pada saat ini Pak Aas dan Pak Masuni akan mencoba membreakdown itu supaya jalan itu apa yang beliau sampaikan tadi itu. Baik, kita mulai boleh ya. Mari kita persilakan ini Pak Aas ini sudah nggak asing lagi ya, sudah nggak usah diperkenalkan karena beliau ini sudah sangat terkenal. Demikian juga Pak Masuni ya. Itu. Baik Pak Aas, silakan 15 menit Pak cukup ya. Cukup Pak. Nanti disambung oleh Pak Masuni. Pakai ini Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki Saprol atas pengantarnya. Dan saya juga tidak akan banyak pengantar Pak. Cukup sama Bapak habis tadi pengantarnya. Jadi langsung saja. Ini saya buat apa ya, slide yang sangat sederhana tadi pagi sebelum berangkat ya, jam 8 sambil berjalan ke sini cukup di PDF dibuat di Word ya. Jadi sederhana putih, black white gitu. Jadi langsung saja ke materi ya, karena waktunya 15 menit. Saya diberi materi tentang tadi pengelolaan media website ya dengan media sosial yang dimiliki MUI. Slide kedua lanjut. Nah, MUI ini punya websitenya pertama namanya MUI Banten .id. Sejarahnya dulu dibuat pertama tahun 2020. Kita punya website. Sebelumnya ada bukan MUI namanya, himayah.com. Nah, himayah.com tidak dilanjut karena passwordnya lupa, yang buatnya akhirnya nggak bisa lanjut dan mati. Nah, jadi himayah.com itu Pak Sair yang buat. Karena mau diperpanjang lagi kemudian passwordnya lupa, akhirnya nggak bisa dilanjutkan. Akhirnya waktu itu di akhir kepemimpinan Pak Kiai Romli dengan Prof Zakaria diminta untuk membuat. Saya membuat tahun 2020 di era COVID saat itu. MUI Banten itu dibuat alat dan memang masih ala kadarnya, yang penting tampil, belum tampil maksimal, namanya MUI Banten. Nah, sebelum punya website kita punya namanya Facebook MUI Banten. MUI Banten. Sebelum itu. Kemudian ketika saya masuk ke MUI mau dilanjutkan, lupa passwordnya juga. Akhirnya bikin lagi. Karena beda orang. Ya, saya sampai tanya ke Doni, gimana? Nanya ke orang yang lupa passwordnya. Jadi bikin lagi. Ini yang terbaru yang dibuat oleh orang sekretariat. Mudah-mudahan tidak lupa lagi passwordnya ini ya. Ini ada Instagramnya MUI Provinsi Banten, TikToknya MUI Banten Official, dan Facebook MUI Provinsi Banten. YouTube juga ada YouTube ya. Tadi sebelum saya masukin YouTube-nya itu MUI Provinsi Banten. YouTube-nya saya buka itu dulu YouTube juga sudah ada buat, tapi lupa juga passwordnya itu karena ganti orang gitu.
Jadi sekarang nanti buat yang dipatenkan lagi bagaimana MUI berkiprah di dunia maya. Karena bagaimanapun juga di era digitalisasi saat ini MUI mau dibawa kemana ini? Arus informasinya, apa kita mau tinggal diam terbawa arus atau kita bermain di arus yang kencang itu gitu. Mau dibawa kemana? Perannya di sinilah, karena besarnya MUI ini eksistensinya sudah lama, tapi di dunia maya kita tidak terasa. Coba di googling misalkan MUI Banten, apa yang keluar? MUI Bantennya keluar nama MUI-nya, tapi berita-beritanya dia nongol karena jumlah berita yang diuploadnya masih sedikit. Termasuk YouTube. YouTube kan kalau mau dapat uang di monetisasi itu minimal 500 subscriber, kemudian ada 4.000 jam tayang. Belum dapat uang kalau belum segitu syaratnya, gitu kan? Gitu. Oke, lanjut. Nah, era digital mengubah pola produksi, konsumsi, dan distribusi informasi. Ini pengantar dulu. Kenapa bisa begitu? Kita sebelum zaman media sosial di era 2000 lah, saya anggap begitu, kita mengkonsumsinya koran. Media mainstreamnya itu koran, tabloid, majalah, dan sebagainya. Sekarang itu sudah hampir berkurang, ya kan? Kemudian beralih ada website di tahun 2000 ketika internet juga sudah masuk ke Indonesia dan semakin kencang infrastrukturnya. Nah, kemudian di tahun 2010 itu masuklah media sosial, misalkan YouTube. Di YouTube ya, YouTube 2005, kemudian ada Instagram 2015, kemudian ada TikTok 2016, dan launching secara internasional 2018 setelah bergabung dengan Musical.ly. Itu medsosnya, itu yang paling populer ya gitu artinya. Nah, itu secara lanjutannya. Nah, kita sekarang konsumsi informasi itu mayoritas bukan dari media mainstream, tapi sekarang informasinya bukan dulu pengelola informasi itu hanya wartawan, media massa mainstream sudah tidak ada lagi yang punya nilai, mempunyai produk-produk jurnalistik itu. Sekarang siapapun bisa, netizen sekarang bisa membuat produksi itu lewat media sosial. Nah, cuma bedanya kalau wartawan dengan netizen itu, kalau wartawan punya akses informasi kepada narasumber yang penting, gitu kan. Kalau netizen nggak bisa, itu aja. Misalkan ada kejadian kecelakaan, di mana ada pembunuhan, netizen cuma bisa foto aja, foto gambar diupload. Dia tidak bisa informasi ke polisi. Kalau wartawan bisa, itu yang bedanya. Itu. Nah, itu produsen informasi ya. Sekarang ada 3. Nah, kita ada di mana? Di organisasi itu dan lembaga. Kita sebagai produsen, kita lembaga, punya website. Nah, tidak hanya organisasi, juga lembaga pendidikan juga punya, perguruan tinggi dan sebagainya. Kita posisinya ada di punya website dan media sosial. Karena kenapa media mainstream itu harus berbadan hukum perusahaan PT. Nah, kalau kita cukup badan hukumnya adalah lembaga itu. Nah, sekarang lanjut ke yang bawahannya tentang konsumsi informasi. Nah, tadi sudah ada 3 hal ya, bahwa kita mengakses informasi itu dari media mainstream, website, dan media sosial. Oke, lanjut. Distribusinya, yang distribusi informasinya. Sekarang era digital, penyampaian, pertukaran, dan peredaran informasi berlangsung sangat mudah dan cepat sehingga berdampak pada pengetahuan di masyarakat. Bom di mana di Iran, bom di Afghanistan, hari itu meleduk udah nyampe di kita di Indonesia informasinya. Begitu dahsyatnya kan, seperti itu. Itulah era sekarang ini. Kejadian misalkan ada pembunuhan di Balaraja, misalkan hanya beberapa menit kemudian sudah sampai di Tanjung Lesung misalkan informasinya. Lewat pertukaran begitu cepat. Pertama lewat media sosial, kemudian lewat aplikasi perpesanan. WhatsApp, Telegram lah, yang kita lah WhatsApp lah, gitu kan. Begitu orang tahu langsung disebar di WhatsApp. Begitu tahu. Informasinya kan belum begitu valid, belum berimbang siapa korban, cuma ada kecelakaan seperti itu. Di mana dapat masyarakat untuk mengetahui itu? Larinya ke media mainstream, cari misalkan di website itu ada enggak informasinya, siapa korbannya. Nah, jadi sebagai klarifikasinya ada di website itu. Nah, distribusi informasi itu pertama dari media mainstream ya, koran, yang koran, web lah, yang industrial gitu, itu. Kemudian ada dari medsos. Distribusi informasinya ada dari media mainstream, kedua di medsos punya masyarakat. Nah, kemudian
ada pola gabungan dua, media mainstream, media sosial. Dari media mainstream diambil sama medsos, dipublikasikan sampailah ke publik, ya kan, kutip. Kemudian media sosial ke media mainstream, kemudian sampai ke publik. Media mainstream nyomot di media sosial, baru dipublikasikan. Nah, kemudian yang terakhir di aplikasi perpesanan instan, nyomot di media mainstream, di medsos, gabungin di grup MUI, cemplungin. Seperti itu kan, beredarlah seperti itu. Itu distribusi informasinya. Lanjut. Nah, pengaruh media sosial. Nah, sekarang namanya influencer kan. Nah, ini nih. Kita MUI nanti mau ada di mana nih? Di mega, makro, mikro, atau nano? Nah, ibu-ibu sekarang, bapak sekarang ada di mana nih kalau punya medsos? Nah, ya kan? Mau uangnya besar tadi sampai puluhan juta, ratusan juta, itu ada di mega influencer. Raffi Ahmad udah juta pelajar, itu Deddy Corbuzier, mega influencer. Yang makro sekian, ini yang di klasifikasi ini disebut oleh diambil dari YouTube. Ini kelasnya seperti ini. Jadi kalau kita mau misalnya masih recehan lah, di bawah 1.000 lah gitu kan, itu juga belum tentu dapat uang gitu kan kalau di mana di YouTube ya kan. Itu. Nah, itu. Nah, ada penelitian terbaru dari impact.com dan QB Asia bahwa 88% konsumen Indonesia dipengaruhi oleh influencer. Jadi beli produk tertentu di Indonesia, terutama kaum ibu-ibu, itu ditentukan influencer. Mau beli make up, skincare, gimana influencernya? Jadi 88% tertinggi di Asia. Bagaimana influencer? Nah, kan itu. Nah, sekarang ada influencer dakwah. Ini salah satu contoh kecilnya. Ya kan? Sekarang itu transaksi untuk pakaian ditentukan oleh influencer. Sekarang orang berubah iman karena influencer. Jadi influencer pengaruh besar. Nah, MUI bisa nggak berada influencer dakwah ini bisa memkuat iman orang, memperteguh orang mau masuk ke dalam keimanan. Nah itu, jadi karena influencer orang berubah iman, bisa masuk Islam atau keluar Islam. Nah, kan? Banyak kita kan di misalkan sini yang Doditan ini, kita lihat kan, atau dia yang Felix Shaw misalkan segitu. Atau yang paling menarik bagi anak generasi Z itu namanya Koh Denim Slim itu yang China itu yang gembor-gembor judi online itu seperti itu. Jadi memang ini kita harus berada di kisaran itulah, gitu kan. Nah, lanjut lagi. Nah, bagaimana manajemen pengelolaan website dan media sosial? Memang kita harus dikelola secara profesional. Orang udah punya orang miliaran rupiah dari website itu, nggak mungkin dikelola asal-asalan. Punya tim, punya alat yang mumpuni. Direncanakan dengan matang, nggak bikin asal. Halo saya lagi di pasar, nggak begitu. Karena begitu orang bikin konten, sasarannya siapa yang akan dibidik? Kelasnya siapa yang akan kita bidik? Bisa seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Ada sasaran target-target komunikasi yang kita siapkan. Siapa targetnya? Seperti itu. Nah, apa yang kita misal gini kan, live streaming. Sama live streaming juga sama, ada sasaran yang ditarget. Nah, kalau bicara SDM, sudah sampai ke Pak Sekum tadi, MUI sangat luar biasa sekali. SDM-nya. Mau bikin konten apa? Ceramah agama ada. Misalkan konsultasi hukum keluarga ada, masalah fikih ada, mau apa di MUI yang nggak ada gitu, mau soal tulisan berapa profesor, berapa doktor, berapa magister, gitu kan. Nah, mau nggak komunitas MUI ini bagian daripada influencer, gitu kan. Nah, jadi kita sekarang ini yang dibutuhkan oleh MUI adalah rumahnya udah ada, websitenya udah ada, kontennya media sudah ada. Kita ini sudah bangun masjid, ya bangun masjid itu sudah website itu masjid, tinggal dimakmurkan. Nah iya masa itu, tinggal bagaimana kita memakmurkan masjid itu. Ramai masjid, orang mau berkunjung, mau mensiarkan gitu. Nah ini persoalannya bikin website itu seperti bangun masjid, susah memakmurkannya, kayak gitu. Itu istilahnya lah seperti itu. Jadi, nah kita yang perlu diperlukan adalah MUI adalah pertama penulis naskah. Ya, penulis naskah itu
baik di sekretariat atau seluruh pengurus membuat naskah. Oke, lanjut. Kalau ini mas teknis. Nah, produksi kita selama ini produksi konten kita pertama dari cuma kegiatan pimpinan, program dan kegiatan MUI hanya di website dan di sosial. Oke. Artikel umum website biasanya belum maksimal. Artikel tematik juga belum ada. Konsultasi hukum dan agama juga belum ada. Khutbah Jumat belum ada. Podcast juga belum ada. Live streaming juga belum ada. Itu yang perlu kita garap. Distribusi konten harian, mingguan, momen tertentu. Nah itu juga harus dikonsep strateginya kapan. Setiap Jumat nih misalkan ini hari Jumat, kita bikin konten khutbah Jumat 10 menit di YouTube. Siapa bagiannya? Terus tapi harus continue konten tiap pagi seperti itu produksi konten. Nah, mau harian seperti apa, mingguan. Nah sekarang yang untuk artikel tematik itu dan yang perlu kita garap dulu. Semua pengurus MUI punya tulisan, kirim ke bagian sekretariat, tinggal diupload, nanti dicek dulu oleh editor. Nanti akan ada editornya di tim Infocom seperti itu. Lanjut. Nah terakhir konten menarik. Konten menarik itu menyajikan isu terkini dan informasi yang sedang dibutuhkan publik. Kalau di dunia informasi itu bukan kita memberikan apa yang kita tahu, tapi apa yang sedang dibutuhkan orang. Di marketing informasi seperti itu. Jadi kita buat konten apa nih yang sedang menarik. Misalkan sekarang lagi Maulid misalkan, kita menyajikan berita tentang Maulid. Misalkan besok misalkan termasuk foto gambar ustaz juga harus atraktif di website seperti apa. Tadi pagi semalam saya kirim ketua umum ya bicara di jadi influencernya di BNN ya untuk pemberantasan narkoba. Jadi memang harus seperti itu. Jadi sekarang memang tinggal dirumuskan oleh tim Infocom bersama sekretariat bagaimana efektivitas program kita membuat informasi ke masyarakat. Itu saja dari saya, tambahan dari Pak Suni. Ya, begitu Pak. Terima kasih. Waktu yang dipergunakan 14 menit ya? 14 menit. 14 menit. Jadi ada bonus 1 menit.